warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Praktikum Kimia Bahan Alam SIP 1 Prodi Farmasi Stikas Harapan Ibu Jambi beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Rahma Dewi Risna, Rahma Syafira, Tuti Habibah Zana, Febri Fitri Lestari, Rizky Amalia Lestari, dan Anya Aulia Fatihah. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai tahapan pengerjaan distilasi bahan alam. Yang pertama, maserasi. Maserasi dapat kita katakan sebagai metode perendaman karena memang proses ekstraksi ini hanya dilakukan dengan merendam sampel tanpa mengalami proses lain kecuali pengadukan. Alat yang digunakan juga sederhana seperti alat macerator dan batang pengaduk. Bahan yang digunakan ada sampel yang ingin diekstrak dan pelarut yang digunakan. Langkah kerjanya, yang pertama, masukkan serbuk simplisia ke dalam alat macerator. Yang kedua, ditambahkan pelarut yang kita gunakan, lalu diaduk. Proses pengadukan ini akan membantu proses penyarian karena pengadukan ini dapat membantu zat-zat aktif atau metabolit sekunder yang terdapat dalam sel dari serbuk simplisia dapat melarut dalam pelarutnya. Untuk maserasi kita lakukan selama kurang lebih 3-5 hari. Jadi kita merendam simplisia tersebut selama kurang lebih 3-5 hari dan setiap harinya dilakukan pengadukan sekali. Untuk penyimpanan, campuran ini disimpan di dalam temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Setelah proses maserasi selesai kita lakukan, selanjutnya kita memisahkan ampas dan maseratnya atau beningannya menggunakan corong dan kertas saring. Lalu ekstraknya kita kentalkan menggunakan rotary evaporator. Nah, tahapan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Syafira. Hai teman-teman, bersama saya Rahma Syafira. Di sini saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya setelah proses maserasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Dewi Risna, hasil akhir dari maserasi adalah ekstrak cair. Ekstrak cair ini akan diolah atau akan dilakukan penguapan untuk memperoleh ekstrak kental, yaitu menggunakan alat yang bernama vakum rotary evaporator. Alat ini dilengkapi dengan labu alas bulat, water chamber, kondensor, pompa vakum. Bagaimana cara kerja alat ini? Alat ini bekerja dengan cara pertama-tama kita masukkan ekstrak cair dari proses maserasi ini ke dalam labu alas bulat. Kemudian alat ini dihidupkan atau dinyalakan ya, diturunkan ke dalam water chamber. Perlu diingat ya teman-teman, water chamber ini harus diisi dengan air sampai tanda batas. Tujuannya adalah untuk proses pemanasan sehingga terjadi penguapan nantinya. Kemudian atur berapa suhu dan berapa waktu yang dibutuhkan. Kelompok saya sudah melakukan proses rotary ini. Kami menggunakan suhu 50 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 60 menit. Nah, setelah itu barulah alat ini dihidupkan atau dijalankan ya teman-teman. Nah, setelah alat ini dijalankan, maka labu alas bulat ini akan berputar-putar. Ketika labu alas bulat ini berputar, akan timbullah gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas itu harus kita keluarkan. Bagaimana caranya? Caranya kita putar pompa vakum ini berlawanan arah jarum jam sehingga gelembung-gelembung gas itu akan naik menuju kondensor ya, akan naik menuju kondensor dan turun ke labu alas bulat yang kedua. Nah, di labu alas bulat yang kedua inilah si larutan penyari atau pelarut yang kita gunakan pada proses maserasi itu akan tertampung. Dia akan murni kembali seperti pelarut pertamanya. Nah, hasil akhir dari rotary ini setelah alat ini berhenti, setelah waktunya berhenti, maka akan dihasilkan ekstrak kental ini tadi. Nah, ekstrak kental ini dapat kita buat berbagai macam bentuk sediaan ya kalau untuk di bidang farmasi. Nah, atau juga dari ekstrak kental ini tadi dapat kita lakukan uji-uji seperti uji spektrofotometri, uji KLT dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah materi mengenai fraksinasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anya Aulia Fatihah. Kepada Anya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rahma Syafira. Di sini saya Anya Aulia Fatihah akan menjelaskan tentang fraksinasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan kuantitas tertentu dari campuran. Contohnya campuran padat, campuran cair, campuran terlarut, suspensi, ataupun isotop. Nah, dari campuran ini
dibagi dalam beberapa jumlah kecil. Untuk pembagian atau pemisahan dari campuran ini didasarkan pada bobot dari fraksi. Misalnya, fraksi yang berada di atas atau di permukaan itu merupakan bobot fraksi yang lebih ringan, sedangkan fraksi yang berada di bawah itu merupakan bobot fraksi yang lebih berat. Nah, selanjutnya fraksinasi bertingkat ini biasanya menggunakan pelarut organik seperti eter, aseton, benzen, etanol, dan campuran pelarut organik. Selanjutnya, fraksinasi dengan menggunakan corong pisah. Nah, corong pisah itu sendiri digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran antara dua fasa pelarut dengan densitas berbeda yang tak tercampurkan. Metode ini bisa disebut dengan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut di dalam dua macam zat pelarut yang tidak dapat bercampur atau tidak tercampur. Dengan kata lain, perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organik dan pelarut air. Nah, untuk cara kerja dari ekstraksi cair-cair ini yaitu ekstrak dari hasil maserasi diencerkan lagi dengan menggunakan air, lalu masukkan ke dalam corong atau ke dalam corong pisah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 20 ml. Nah, dilakukan fraksinasi berturut-turut dengan air sebanyak 4 kali. Pada fraksi kedua dan keempat, ambil sedikit sampel untuk di KLT. Jika pada fraksinasi batas tidak terlihat atau tidak tampak, dapat ditambahkan dengan NaCl yang secukupnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Amelia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan proses tahapan selanjutnya yang dijelaskan oleh rekan saya Anya Aulia Fatiha mengenai fraksinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang KCV atau kromatografi cair vakum, yang merupakan salah satu metode fraksinasi dengan memisahkan crude ekstrak menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana. Pemisahan tersebut memanfaatkan kolom yang berisi fasa diam dan aliran fasa geraknya dibantu dengan pompa vakum. Tujuan kromatografi cair vakum adalah untuk memisahkan senyawa fraksinasi menggunakan alat cair vakum konvensional berdasarkan warna dan tingkat kepolarannya. Cara kerja dari kromatografi cairan vakum adalah siapkan alat kromatografi cairan vakum, masukkan kapas ke dalam tabung sebagai penyangga agar silika tidak ikut terbawa atau terjatuh, timbang ekstrak kental yang akan digunakan, grus bersama silika gel dengan perbandingan 1:1. Siapkan pelarut progadien dengan perbandingan 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, dan 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, dan terakhir 0:10. Kemudian, isi tabung kolom dengan cara kering, kemudian masukkan fase diam ke dalam tabung kolom, tuang fase gerak secara perlahan ke dalam tabung kolom sampai semua fase diam terbasahi. Perhatikan gelombang udara jangan sampai terbentuk. Lalu, masukkan ekstrak yang telah digerus di atas tabung kolom, kemudian masukkan pelarut progadien satu persatu ke dalam tabung kolom. Nah, yang kemudian dialirkan fase gerak dengan cara memutar keran di bagian bawah dan tampung cairan yang keluar. Cairan yang keluar tersebut digunakan sebagai fraksi dan dipisahkan berdasarkan konsentrasi dan diuapkan serta di KLT. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kromatografi cairan vakum. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febri Fitriasari, mengenai kromatografi lapis tipis. Kepada Febri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fitriasari dari Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi semester 4. Di saya perwakilan kelompok 4 untuk membahas tentang KLT atau kromatografi lapis tipis. Pengertian KLT. KLT adalah teknik analitis kualitatif berasal dari sampel yang hendak diperiksa dengan memisahkan komponen sampel
berdasarkan perbedaan kepolarannya. KLT ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihan KLT adalah 1. Lebih banyak untuk tujuan analisis. Kedua, hanya membutuhkan sedikit pelarut. Ketiga, biaya dibutuhkan terjangkau. Yang keempat, jumlah perlengkapan sedikit. Yang kelima, preparat sampel yang mudah. Kekurangan KLT. 1. Butuh ketekunan kesabaran ekstra untuk mendapatkan baca noda yang diinginkan. Yang kedua, butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluent. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama jika dilakukan tidak tepat. Nilai RF atau rate retensi adalah perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa pada permukaan fase diam dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Faktor yang mempengaruhi nilai RF adalah yang pertama adalah suhu, yang kedua pelarut, yang ketiga kertas, dan keempat adalah sifat campuran. Cara kerja KLT atau kromatografi statistik. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, yang kedua sampel yang digunakan, yang ketiga adalah plat KLT yang diberi tanda atau nama fraksi yang digunakan di belakang plat KLT. Yang keempat adalah siapkan pipa kapiler dan bilas dengan etanol 96%. Yang kelima, masukkan pipa kapiler ke dalam sampel, biarkan tertarik di dalam pipa kapiler. Lalu, totalkan sebanyak 3 kali pada plat KLT di bagian bawah, tepat di bawah garis. Lalu, masukkan plat KLT yang sudah diberi sampel ke dalam pejamah yang berisi fase gerak yang telah dijenuhkan. Lalu, diamkan KLT hingga fase gerak menuju tanda batas. Lalu, keluarkan KLT dan biarkan kering. Setelah kering, lihatlah baca noda di bawah sinar tampak atau sinar UV. Yang selanjutnya, lalu lingkari baca noda untuk memperjelasnya. Yang terakhir adalah hitung nilai RF-nya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Haliljana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai KLT preparatif. Nah, KLT preparatif ini adalah salah satu metode pemisahan yang menggunakan peralatan yang sederhana. KLT preparatif ini juga telah lama populer dan digunakan secara universal oleh para mahasiswa, kemudian juga peneliti, khususnya pada bahan alam. Nah, tetapi setelah munculnya HPLC dan juga CCC, popularitas dari metode ini menjadi berkurang. Nah, pada KLTP ini penjerap ataupun adsorben yang paling sering digunakan itu 0,5 sampai 2 mm dengan ukuran plat kromatografi 20 x 20 cm atau 20 x 40 cm. Nah, penjerap yang paling sering digunakan yaitu silika gel. KLT preparatif ini digunakan untuk memisahkan bahan dalam jumlah gram, namun sebagian besar pemakaiannya hanya digunakan dalam jumlah miligram. Nah, secara umum KLT preparatif ini juga melibatkan fase diam dan juga fase gerak, sama halnya seperti KLT, di mana fase diamnya adalah sebuah plat dengan ukuran ketebalan yang bervariasi. Adapun prinsip kerja dari KLTP ini yaitu di mana proses isolasi berdasarkan perbedaan daya serap dengan kecepatan yang berbeda sehingga terjadi pemisahan. Nah, adapun metode kerja dari KLTP ini yang pertama yaitu melarutkan cuplikan dengan sedikit pelarut. Selanjutnya cuplikan tersebut ditotolkan berupa pita dengan jarak sesempit mungkin karena pemisahan tergantung dari lebar pita. Selanjutnya plat dikembangkan secara tegak lurus pada garis cuplikan sehingga campuran terpisah membentuk beberapa pita. Nah, pita ditampakkan dengan cara tidak merusak jika senyawa tersebut berwarna. Nah, penyerap yang mengandung senyawa pita dikerok dari plat kaca, kemudian dielusi dengan pelarut polar dan diperolehlah senyawa murni. Nah, demikianlah video kami. Semoga bermanfaat.